kita akan lanjutkan contoh aritmatika modulo. Ini adalah contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Di sini soalnya adalah tentukan nilai dari 27 modulo 3. Nilainya berapa di sini? Kita diminta untuk menentukan nilainya. Langkahnya masih sama seperti contoh sebelumnya, karena di dalam aritmatika modulo itu ada simbol A dan M. Kita perlu identifikasi dulu soalnya, mana nilai A dan mana nilai M-nya. Jadi langkah yang pertama, identifikasi soalnya terlebih dahulu. Kalau yang di depan ini adalah nilai A, jadi A-nya adalah sama dengan 27. Kemudian yang terakhir di sini, angka yang terakhir itu adalah M-nya. Berarti di sini kita peroleh nilai M-nya sama dengan 3. Jadi kita sudah berhasil identifikasi soalnya. Langkah berikutnya kita harus bentuk ya, A sama dengan M kali Q ditambah R. Kemudian tinggal kita substitusikan A-nya dengan 27, kemudian M-nya dengan 3. Kita peroleh hasilnya adalah 27 sama dengan 3 dikali Q ditambah R. Kemudian selanjutnya tinggal kita tentukan nilai Q-nya berapa, kemudian R-nya juga berapa. Tetapi harus memenuhi syarat dari aritmatika modulo. Oke, kalau kita lihat di sini dapat kita pilih Q-nya adalah yang perkalian dengan 3, kemudian hasilnya kurang dari 27, tetapi kurangnya itu tidak boleh terlalu banyak di sini. Berarti kita ambil Q-nya adalah, misalkan kita ambil Q-nya, berarti di sini Q-nya itu 9 ya. Oke, kita ambil Q-nya adalah 9. Karena di sini tepat boleh. Yang tidak boleh itu adalah lebih, kemudian kurang, tapi kurangnya itu terlalu jauh. Kalau tepat boleh di sini. Berarti di sini Q-nya ternyata yang kita ambil adalah 9. Tinggal kita kalikan 3 dikali 9. Hasilnya adalah 27. Berarti di sini tidak perlu ditambahkan dengan bilangan yang lain ya. 1, 2, 3 itu tidak perlu. Tapi untuk melengkapi bentuknya ya kita perlu ditambahkan suatu bilangan yang tidak akan merubah hasilnya. Karena di sini sudah 27, berarti di sini tinggal ditambahkan dengan 0. Karena tidak akan berubah nilainya karena ditambahkan dengan 0. Oke, selanjutnya kita simpulkan di sini diperoleh Q-nya sama dengan 9, kemudian R-nya sama dengan 0. Tinggal kita akan mengecek yang kita peroleh ini apakah sudah memenuhi syarat dari aritmatika modulo. Kita cek Q sama dengan 9 ya. Jelas ini adalah anggota dari bilangan bulat. Kemudian berikutnya R sama dengan 0. Ini sama dengan 0 kurang dari 3. Nah, dari dua nilai ini tinggal kita simpulkan. Yang pertama Q-nya ya. Yang pertama Q-nya di sini jelas memenuhi syarat karena Q-nya merupakan bilangan bulat. Kemudian kita beralih ke R-nya. R-nya lebih kan lebih ya. R-nya sama dengan 0, kemudian kurang dari M. M-nya adalah 3. Ini jelas juga memenuhi syarat. Artinya bentuk yang kita peroleh yaitu Q sama dengan 9, kemudian R sama dengan 0, ini memenuhi syarat dari aritmatika modulo.
Tinggal kita simpulkan. Kesimpulannya 27 modulo 3 sama dengan yang kita ambil adalah nilai R-nya. Yang kita ambil adalah nilai R-nya di sini. Berarti di sini R-nya adalah 0 akan sama dengan di sini bukan 9 ya, harusnya adalah 0. Jadi yang diambil adalah sekali lagi R-nya sama dengan 0. Berarti di sini hasilnya akan sama dengan 0. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan ya. Di sini yang kita ambil itu bukan Q-nya, tetapi R-nya, yaitu sama dengan 0. Oke, ini adalah contoh yang kedua. Kemudian kita akan lanjutkan ke contoh berikutnya, tetapi dengan proses yang lebih cepat ya, untuk menentukan nilai dari modulnya. Yang pertama di sini kita akan menentukan 6 modulo 8. Nah, berarti di sini kita cari perkalian 8 yang hasilnya tidak boleh lebih dari 6. Boleh tepat, boleh kurang, tapi kurangnya tidak terlalu jauh. Ternyata di sini kalau kita kalikan 1 hasilnya adalah 8, itu lebih. Berarti di sini kita kalikan dengan 0. 8 dikali 0 hasilnya adalah 0. Supaya sama dengan 6 ya, di sini perlu penambah adalah 6. Kemudian 6 ini lebih besar daripada 0, kemudian kurang dari 8, artinya sudah memenuhi. Hasilnya berapa? 6 modulo 8 sama dengan R-nya. R-nya adalah 6, berarti di sini hasilnya adalah 6. Kemudian berikutnya, contoh yang kedua, kita akan cari nilai modulnya dengan proses yang lebih cepat. Di sini 0 modulo 12 sama dengan titik-titik. Nah, kita cari di sini, kalau kita kalikan dengan 1, 12-nya berarti akan lebih dari 0. Itu tidak boleh. Ya, tidak ada pilihan lain, berarti 12-nya harus dikalikan dengan 0. Jadi kita peroleh bentuknya 0 sama dengan 12 dikali 0. Hasilnya sudah 0. Kita akan lengkapi bentuknya supaya ada R-nya. Kemudian tidak merubah hasil, berarti di sini perlu penambah 0. Nah, ini adalah bentuk yang sempurna. Tinggal kita tentukan R-nya sama dengan 0. 0 kurang dari 12, kemudian sama dengan 0. Ya, artinya memenuhi syarat. Jadi 0 modulo 12 sama dengan 0. Oke, kemudian berikutnya negatif 41 modulo 9 sama dengan titik-titik. Nah, di sini salah satu A-nya, ya, tepatnya adalah A-nya ini negatif, berarti di sini harus dikalikan dengan bilangan negatif. Tapi di sini jangan cari hasil yang lebih besar daripada negatif 41, tetapi harus mencari hasil perkalian yang lebih kecil daripada negatif 41. Kalau kita kalikan dengan negatif 4, itu hasilnya adalah negatif 36. Itu lebih besar daripada negatif 41. Berarti tidak akan sesuai. Kita ambilnya negatif 5. Berarti di sini 9 dikali dengan negatif 5. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 45. Negatif 45 itu lebih kecil daripada negatif 41. Jadi tinggal ditambahkan suatu bilangan supaya hasilnya adalah negatif 41. Negatif 45 ditambah 4 itu akan menghasilkan negatif 41. Berarti diperoleh nilai R-nya adalah 4. Tinggal kita simpulkan negatif 41 modulo 9 sama dengan 4. Oke, kemudian yang terakhir di sini yang keempat, ya, tipenya sama dengan yang sebelumnya. Berarti kita harus mencari hasil perkalian yang lebih kecil daripada negatif 39. Ternyata di sini tepat, ya, artinya tepat itu boleh, ya. Berarti di sini
13 dikali negatif 3, ini sudah negatif 39, artinya sudah tepat pas. Nah, artinya di sini tinggal ditambahkan dengan 0 karena tidak akan merubah hasilnya. Kita simpulkan negatif 39 modulo 13 sama dengan 0. Oke, ini adalah penjelasan ya, yang berkaitan dengan aritmatika modulo. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Oke, saya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.